Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal CPNS lagi. Kali ini saya ingin membahas mengenai analogi. Nah, teman-teman semua, analogi ini sering sekali muncul di dalam soal-soal CPNS. Dan ini sering sekali merepotkan juga dikarenakan barangkali harus memakai nalar di dalam menjawabnya. Walaupun sebetulnya ini tidak terlalu sulit, kategori yang tidak terlalu sulit di dalam soal-soal itu sendiri ya. Oke, nah kita cek saja seperti apa bentuknya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa dalam subtes ini Anda akan diuji untuk memahami hubungan antar kata. Soal-soal pada tes ini lebih cenderung ditujukan untuk melihat pengetahuan Anda terhadap hubungan soal yang diberikan. Cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal tipe analogi adalah dengan membuat jenis hubungan antar kata. Jadi, hubungan antar kata seperti apa? Yuk kita cek. Kategori kata ada yang menunjukkan fungsi. Ya, yang pertama ada menunjukkan fungsi. Contohnya seperti apa? Irigasi digunakan berfungsi untuk mengaliri air, dan begitu juga dengan pembuluh digunakan untuk mengalirkan darah. Nah, jadi kita mendapatkan analogi bahwa irigasi itu digunakan untuk mengaliri air dan pembuluh juga demikian untuk mengaliri darah. Jadi ada kesamaan di antara keduanya. Nah, yang kedua yaitu kata hubungan derajat urutan. Derajat urutan ini maksudnya seperti apa? Contohnya begini. Penyuntingan itu sama merupakan urutan yang pertama yang harus dilakukan setelah disunting baru diterbitkan. Berarti penyuntingan terlebih dahulu baru penerbitan. Begitu pula dengan kampanye. Kampanye dulu baru pemilihan. Nah, jadi ini urutannya. Lalu derajat ukuran. Maksudnya seperti apa? Jadi ada ukuran bahwa laut itu lebih kecil daripada samudera, dan sama juga seperti halnya pulau itu lebih kecil daripada benua. Jadi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, nah sekarang ada contoh yang karakteristik atau sifat keidentikan. Contohnya, keras itu merupakan sifat dari batu atau karakter dari batu, dan halus itu adalah karakter atau sifat dari sutra. Jadi keras sifat dari batu sama halnya dengan halus sifat dari sutra. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi hubungan kata definisi. Contohnya, pelabuhan merupakan tempat bersandarnya kapal, sementara bandara merupakan tempat untuk turunnya pesawat terbang. Nah, untuk mendaratnya pesawat terbang. Nah, ini merupakan hubungan definisi. Sementara itu, ada hubungan jenis, di mana contohnya fiksi, misalnya adalah jenisnya salah satunya adalah drama. Kemudian, serabut salah satunya adalah akar. Jadi, fiksi ini kategorinya adalah drama, serabut ini merupakan kategori dari akar. Nah, kemudian contoh bagian dan keseluruhan. Contohnya, bulan merupakan bagian dari tahun, sementara mesin merupakan bagian dari mobil. Sebab akibat, contohnya, menguap merupakan akibat yang ditimbulkan karena mengantuk, sama halnya dengan demam yang merupakan hal yang ditimbulkan atau gejala daripada sakit. Ya, jadi menguap itu yang ditimbulkan atau gejala dari mengantuk itu sama halnya dengan demam yang merupakan gejala atau apa yang ditimbulkan akibat dari sakit. Nah, itu tadi adalah jenis hubungan antar kata yang
mana sering keluar di dalam soal-soal analogi. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soalnya. Baik, kita masuk ke soal. Kita tes terlebih dahulu, misalnya kata rumah. Rumah ini kata-kata yang menyertainya apa, dan kita sama dengankan dengan kata-kata apa yang mana memiliki hubungan dengan pengangguran. Kita tes satu persatu ya. Nah, yang A, tempat tinggal. Oke, rumah merupakan tempat tinggal. Kalau itulah definisinya, lalu kita samakan dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan pengangguran. Salah ya. Jawab pernyataan itu salah. Yang betul adalah kemiskinan salah satu kategori yang disebabkan oleh pengangguran. Jadi tidak ada kesamaan definisi antara rumah yang merupakan tempat tinggal dengan kemiskinan bagian dari pengangguran. Itu tidak ada kesamaan. Jadi kalau rumah merupakan tempat tinggal, kita harus mencari juga apa kata-kata yang merupakan pengangguran. Sesuatu yang merupakan pengangguran juga. Kira-kira apa? Nah, yang B, peristirahatan. Rumah, tempat peristirahatan. Pemecatan, tempat pengangguran. Nggak nyambung. Ya, kita harus memiliki definisi dengan kategori yang sama. Ya, peristirahatan rumah tempat peristirahatan, tetapi pemecatan tempat pengangguran. Jadi nggak nyambung pemecatan itu. Nah, yang C, rumah tempat untuk keluarga, karyawan tempat untuk pengangguran. Nggak nyambung. Ya, karyawan bukan tempat gitu. Nah, kemudian yang D, rumah rumah adalah, atau kita balik juga boleh ya teman-teman ya, gelandangan adalah orang yang tidak memiliki rumah. Lalu pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nyambung ya? Nah, boleh kita balik kalau misalnya kita nggak menemukan analogi yang tepat ketika kita membuat kata pertama sebagai kata utamanya. Lalu yang E, kita tes juga yang E. Pengasuhan, rumah adalah tempat pengasuhan. Penghasilan adalah tempat pengangguran. Nggak nyambung juga. Jadi jawaban yang paling pas, paling mengena, paling sesuai dengan logika adalah yang, ya betul, yang D. Kita ke soal berikutnya. Kata buas, kita ingin mencari, buas ini kan kata sifat atau karakter, kita ingin mencari kata yang pas dengan karakter buas, tapi kita melihat di sini harimau, serigala, ular, hiu, dan singa itu sama-sama buas ya teman-teman. Jadi kita bisa memastikan kalau ini semuanya bisa. Nah, kita tinggal cari yang jet tempur. Jet tempur, udara apakah sifat dari jet tempur? Itu enggak nyambung ya. Nah, manuver adalah sifat jet tempur, tidak, tapi manuver itu adalah salah satu pergerakan atau kata kerja daripada jet tempur. Nah, laju. Nah, ini ada yang menarik, yaitu kita dibuat bimbang dengan kata laju, terbang, dan cepat. Nah, laju, terbang, dan cepat ini, laju itu merupakan salah satu sifat juga gitu ya. Terbang, kemudian ya memang jet tempur pastilah terbang dan cepat. Nah, tapi kalau kita melihat antara laju, terbang, dan cepat, mana yang paling mengena atau yang paling pas? Iya, betul. Nah, yang paling pas itu adalah kata cepat. Singa, buas itu adalah sifat atau karakter singa, dan cepat itu merupakan salah satu karakter dari jet tempur. Gitu. Kalau hanya bisa terbang saja, banyak yang bisa terbang, pesawat yang biasa juga bisa terbang, tetapi mana sifat yang paling detail dan paling mengena daripada jet tempur? Maka yang paling pas adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Merdeka dan penjara. Kita lihat. Kalau kita lihat sepertinya ini adalah definisi ya, teman-teman. Jadi merdeka itu definisinya apa? Coba kita perhatikan satu persatu. Merdeka merupakan definisi dari terbebas dari namanya penjajahan ya. Sepertinya lebih kena kepada yang C kalau kita melihat definisi. Nah, sementara penjara, kita lihat setelahnya, kebebasan adalah terbebas
dari penjara. Iya, jadi kalau kita lihat merdeka terbebas dari penjajahan, maka kebebasan adalah terbebas dari penjara. Iya, tepat sekali. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang C. Nah, jadi dengan demikian, begitulah contoh-contoh analogi yang sering muncul di dalam soal-soal CPNS maupun soal-soal kita mau mencari pekerjaan ya teman-teman ya. Ya, sekian dan terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.